Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Arwah alias Abdurrahman Wahid. Ya, berbicara tentang peraturan dari pemerintah nih mengenai adanya wabah COVID-19. Di awal-awal adanya wabah virus corona ini, pemerintah mengambil tindakan. Pada saat itu Di rumah saya. Stop. bernama PSBB. PPKM. Pada saat awal-awal munculnya wabah corona tersebut, pemerintah mengambil tindakan dengan mengadakan PSBB, Anjing yang ini ngacak anjing. yang artinya pembatasan sosial berskala besar. Tapi banyak tuh bermunculan tuh singkatan-singkatan lucu tuh dari kata-kata PSBB itu. Ini nih yang lucu nih, ya. Yang sebenarnya kan pembatasan sosial berskala besar, yang mana kinerjanya itu yang dibatasi hanya batas-batas wilayah atau perkampungan-perkampungan. Contoh gapura-gapura gang, gapura-gapura komplek. Pada saat awal-awal diadakannya PSBB itu, kan tidak lama kemudian bermunculan nih, ya kan, singkatan-singkatan PSBB yang diplesetin. Ada meme-meme buka dompet, isinya 1.000. PSBB pas saya buka bersih. Itu ya termasuk menghibur diri lah, atau ya bisa dikatakan menyindir lah kan, keadaan kerja di rumah kan, ya kan, nyari duit susah, resetin lah tuh singkatan PSBB dengan meme gambar dompet isinya cuman 1.000 atau 2.000, singkatannya PSBB. Pas saya buka bersih, sedih juga sih. Aduh. Terus ada lagi PSBB apa ya waktu itu, lupa saya juga. Oh, pemasukan sedikit, banyak, apa ya B-nya lagi tuh, lupa gua. PSBB pemasukan sedikit, banyak, tahu lah, lupa gue juga, pokoknya banyak lah pada saat itu. Singkatan-singkatan itu ya karena berupa ekspresi dari warga netizen khususnya, ya kan, untuk menghibur sebenarnya, bukan ya bisa dibilang nyindir nggak tahu siapa yang disindir lah, saya juga. Karena tapi kita sebagai warga negara yang baik, ya kita seharusnya mengikuti aturan tersebut dengan maksud pemerintah menjaga warganya, menjaga rakyatnya agar tidak terkena wabah virus corona itu sendiri. Nah, tetapi balik lagi nih kepada individu-individu manusianya masing-masing. Ada yang nurut sama pemerintah, ada juga yang masa bodoh, ada juga yang masih bandel. Ya balik lagi, semua karena keadaan. Ada juga yang nyalain pemerintah, apa sih lah PSBB begini, nyuruh di rumah aja tapi nggak dikasih makan. Pemerintah udah bekerja keras, berkorban besar dengan cara mengeluarkan sembako, BLT, ya kan, bantuan-bantuan semacam uang cash segala macam. Ya mungkin pada saat itu adalah dari pejabat kita yang gimana ya, bisa dikatakan jolim lah terhadap rakyatnya sendiri. Bisa juga Indonesia tuh nggak
nggak bisa lepas tuh yang namanya dari korupsi. Terus tidak lama berselang PSBB sudah berlalu. Timbullah new normal, di mana menurut pemerintah keadaan sudah mulai membaik dan diadakanlah bahasa tersebut new normal. Akan tetapi tetap kita patuhi prokes segala macam. Bukan berarti kita sudah benar-benar pulih, hanya sebatas istilah lah. Kita baru normal, belum pulih. New normal sempat kita dengar pada saat itu. Kita bisa kembali beraktivitas dengan dengan sewajarnya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. New normal berlalu, nggak lama ya sekarang nih yang kita jalani nih, yaitu PPKM yang awalnya hanya PPKM biasa. Apa PPKM? Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Wah, ternyata masih biasa-biasa aja. Warga, masyarakat semua masih normal-normal aja. Dimunculkanlah istilah PPKM darurat. Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Beda nih dengan PSBB. Kalau PSBB kan hanya sekedar bentuk gapura-gapura, ya kan, gang-gang di perkampungan, di komplek-komplek. Dan kalau PPKM ini yang ditutup jalan-jalan besar, khususnya Jawa dan Bali, yang menurut pemerintah, menurut laporannya, Provinsi Jawa dan Provinsi Bali paling banyak masyarakatnya yang terpapar COVID-19 ini. Dan sama seperti PSBB, banyak bermunculan nih singkatan-singkatan lucu lah bisa dibilang, PPKM. Yang harusnya pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat, diganti lagi nih warganet yang waduh, pokoknya orang Indonesia TOP kreatif. Ya mungkin itu salah satu cara untuk menghibur mereka masing-masing. Apa singkatannya? Banyak. Yang lebih sering kita lihat PPKM, pelan-pelan kita mati. Wih, ini berupa apa ya? Entah ini bermaksud untuk menghibur dirinya sendiri atau menghibur orang lain, ataupun bisa jadi menyindir daripada pemerintah yang mengadakan peraturan PPKM itu sendiri. Pelan-pelan kita mati, seolah-olah pemerintah ingin membuat warganya atau rakyat itu pelan-pelan mati. Padahal nggak seperti itu. Salah, orang punya pemikiran seperti itu salah. Pemimpin kita itu sudah semaksimal mungkin, sebisanya mereka mengatasi wabah yang sama-sama kita hadapi ini. Kita rakyat biasa ya hanya bisa gimana ya, bisa dibilang menyindir lah, segala macem lah, mengejek, memaki bahkan, ya kan, tanpa mereka sadari apabila mereka yang menjadi pejabat itu sendiri belum tentu bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Ini masalah wabah bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia. Ya mungkin bagian kecil negara-negara lain sudah menganggap ini wabah-wabah biasa, yang awalnya pada panik segala macam. Dengan melalui penelitian yang amat mendalam, kemudian mereka bisa beranggapan wabah ini, virus ini hanya dianggap penyakit biasa atau flu biasa. Ya memang bisa dikatakan virus ini
tidak begitu berbahaya bagi orang-orang yang punya imun kuat. Yang saya bingung, virus aja bisa ada varian, udah kayak minuman. Awal virus corona biasa, nah baru kemarin kita dengar ada varian baru, virus corona delta. Wih, Pak, gokil ya. Virus varian baru nih lebih berbahaya dari virus corona biasa. Aduh, pemerintah udah cari cara tuh dengan cara cari obat, bikin vaksin apa segala macem ya kan. Terus banyak bermunculan dokter-dokter punya obat untuk menyembuhkan orang yang terkena corona ini ya kan. Banyak para peneliti mencari cara untuk menemukan sesuatu yang bisa menangkal virus ini. Kalau menurut saya virus ini ya dibilang berbahaya, ya berbahaya mungkin bagi orang-orang yang imunnya lemah, bagi orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit yang parah. Menurut saya lebih bahaya virus yang ada di handphone. Waduh, kalau sampai nih smartphone kita kena virus, aduh, kacau deh. Handphone jadi ngeblank. Tahu sendiri, ya kan? Rakyat sekarang, manusia sekarang nggak bisa hidup tanpa yang namanya smartphone. Ya mungkin sebagian kecil bisa, ya kan, yang tinggal di pedalaman, yang sekiranya kurang paham cara menggunakan smartphone. Tuh virus yang ada di handphone tuh, khususnya kaum Adam nih yang sering nonton video, film-film Dora, SpongeBob, gitu gitulah ya kan, ada Sugiono apa segala macam. Ya ini yang menyebabkan adanya virus di smartphone kita, itu lebih bahaya virus itu ketimbang virus corona ini. Ya kita masing-masing bebas berpendapat. Mau kita bilang virus biasa aja, kalau emang mati aja, ini nggak masalah. Akan tetapi kita tidak boleh merendahkan orang yang berpikiran takut terkena atau terpapar virus itu. Masing-masing bebas berpendapat. Contoh kayak saya misalkan, wah saya nganggap virus biasa. Ada memang ada, tapi ya biasa aja. Tapi kita tidak boleh merasa diri kita kuat. Kita harus tetap jagalah sebelum kita terpapar, karena ya udah banyak juga korbannya di seluruh dunia. Ya di negara kita sendiri aja udah banyak banget tuh korbannya. Marilah kita sama-sama doain mereka yang udah mendahului kita akibat wabah virus corona ini, khususnya para tenaga kesehatan kita. Mereka lah pahlawan di saat wabah virus corona ini melanda negeri kita. Mari kita sama-sama doakan mereka agar mereka semua husnul khotimah dan diterima segala amal ibadahnya. Cukup simpel sebenarnya. Kita takut boleh, tapi jangan berlebihan. Kita nggak takut pun juga boleh. Ya memang cuman virus, dilihat aja kagak bisa. Akan tetapi kita tidak bisa meremehkan. Justru karena tidak terlihat ini, lebih baik kita menghadapi musuh yang terlihat jelas. Saya nggak ada superhero yang bisa melawan virus nih, belum ada. Yang bisa membasmi virus ini belum ada. Seumpama Allah menurunkan makhluknya untuk mengurangi penduduk di muka bumi ini. Contoh misalkan Allah memerintahkan makhluknya, yaitu yang namanya virus corona. Misalkan virus ya lebih kecil dari kuman. Lu bayangin, kuman aja kecil, kita nggak bisa ngelihat. Ini virus lebih kecil lagi. Tuh umat manusia udah pada takut tuh. Baru di putus virus saja tuh udah pada panik, udah pada takut segala macam. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya atau mengutus makhluknya untuk mengurangi atau
apa ya, semacam kepadatan di muka bumi ini berkurang gitu loh, mengurangi manusia-manusia yang ada di dunia ini. Dengan apa? Dengan monster. Coba bayangin loh. Kalau Allah ngutusnya bukan virus nih, tapi monster nih, gede-gede. Rumah cuman sekaki, gedung-gedung tinggi cuman sepinggang ya kan, ditendang-tendangin, diinjek-injek hancur. Kalau ada Ultraman mending kan masih bisa tuh monster dibasmi sama Ultraman ya kan. Nah ini virus, belum ada superhero nya. Ya bener, wabah ini ada, virus itu ada. Zaman Rasulullah dulu juga ada, virus itu ada. Bahkan pernah kan kita sering dengar lah, atau pernah dengar lah cerita seorang wali yang mukasyafa itu kan. Wali yang bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat dengan kasat mata. Wali itu ketemu nih sama rombongan virus ya kan, ditanya nih sama nih wali nih, "Hei, mau kemana kalian?" "Oh, saya mau ke suatu negeri. Allah memerintahkan saya untuk mengurangi manusia yang ada di negeri tersebut." "Oh, berapa lama?" 2 tahun ada virus. 2 tahun. Terus kira-kira jumlahnya berapa? Nah, kata narasumber ini yang bercerita nih tentang kisah si wali yang mukasyafa ini, kurang lebih 1000. "Oh ya, monggo silakan, selamat menjalankan tugas," kata wali tersebut nih ya kan. Setelah berapa tahun, 2 tahun kemudian ketemu lagi nih rombongan virus sama si wali ini nih. Ya kita kan kurang paham lah sama kehidupan para wali, para aulia-aulianya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, kita kurang paham. Mereka mungkin beda lah sama manusia biasa. "Terus gimana nih?" kata walinya. "Beres. Berapa korban yang mati?" "Ya kurang lebih 50.000. "Waduh, bukannya waktu itu kalian bilang hanya 1.000 yang kalian bunuh?" "Iya, yang mati karena saya 1.000. Akan tetapi karena kepanikan mereka, jumlahnya bertambah jadi 50.000. Berarti bukan salah saya," kata si virus. "Waduh, kamu ini bisa aja, terus kata si wali tersebut. Ya kisah ini menarik di saat seperti sekarang ini, menarik, cukup jadi pelajaran buat kita ya. Kita boleh takut tapi jangan berlebihan, jangan terlalu panik. Contoh. Banyak teman-teman kita yang sudah pernah kena akan tetapi bisa sembuh karena imunnya kuat, kekebalan tubuhnya kuat. Alhamdulillah bisa sembuh, kembali beraktivitas kembali. Udah, intinya kita ikutin aja peraturan pemerintah. Boleh kita cari hiburan masing-masing dengan cara apapun. Sabar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita kembali pulih, kembali membaik, dan virus-virus tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengganggu kita lagi, agar kita kembali normal menjalani hidup ini. Bro, masuk bro. Banyak yang ningkat arti PPKM. Banyak, menarik memang. Saya rasa masyarakat Indonesia sangat cerdas, Beb. Mereka tahu gimana caranya menghibur dirinya sendiri. Ya termasuk saya, ini saya begini karena saya ingin menghibur diri saya sendiri. Ya syukur-syukur kalian yang melihat saya ngoceh-ngoceh nggak jelas ini ribut. Saya ngantuk nih, jujur aja ngantuk. Ya beginilah kehidupan ya kan. Saat orang tidur pulas, saya bekerja. Nanti di saat orang bekerja saya tidur gantian. Jangan salah kaprah. "Oh, males nih, jam segini masih tidur." Bung, tante. Ente pada saat tidur aneh, banting tulang. Ente pules, aneh, aduh keluyuran tengah malam. Jemput rezeki yang udah Allah siapin. Dan ketika ente kerja nih, pagi-pagi berangkat kerja, aneh pulang, aneh tidur, terus ya ente kebetulan ngelihat aneh nih jam segitu atau pagi-pagi atau siang-siang masih tidur, nggak usah komen macem-macem, nggak usah bilang, "Oh si A males, oh si B males nih jam segini masih tidur deh, gimana mau kaya?" Jangan begitu, nggak boleh begitu. Masing-masing ya kan, masing-masing punya cara, masing-masing ya punya gimana ya, punya keinginan untuk
menjemput rezekinya masing-masing. Selagi orang itu enjoy, selagi orang itu happy aja ya nggak ada masalah, nggak usah ganggu orang, bukan begitu. Bang abang, tante-tante kompok, hah? PPKM selain pelan-pelan kita mati, ada juga yang apa ya? Oh iya, pernah baca. PPKM pusing pikirin kreditan motor. Aduh, saya gimana ya? Dibilang ngerasa kesindir ya biasa aja, dibilang lucu ya ada lucu. Ya bener juga ya, banyak toko-toko yang tutup ya kan, yang pada kerja di toko pada libur di rumah. Terus tukang ojek juga nih, apalagi ojek online. Berhubung banyak perusahaan yang ditutup, toko-toko tutup ya kan, karyawan yang berangkat kerja agak berkurang, ojek online pun merasa seperti itu, pemasukannya berkurang ya. Lebih lebih apa, lebih terkenalnya apa bang, anyep ya, anyep alias ya itu. Balik lagi kita menjalaninya seperti apa, kita bawa happy kah, kita ambil pusing kah, terserah. Yang penting ya kita jangan menyalahkan instansi-instansi terkait, contoh pemerintah baik pusat maupun daerah. Jangan, mereka juga sudah berusaha keras untuk mengatasi wabah corona ini. Gimana caranya bisa semuanya baik-baik saja. Jangan. Coba kalau kita yang jadi pemerintah, kita yang jadi pejabat, belum tentu kita bisa ngatasi permasalahan seperti ini, belum tentu. Kita hanya bisa menghujat, ya kan, mencaci, memaki. Oh ini pemerintah ngasih solusi kagak, suruh di rumah, diliburin, kasih makan. Aduh, ya kita dikasih akal sama Tuhan, gimana caranya. Lagi pula Tuhan gak bakal membiarkan kita mati kelaparan asal kita masih mau berusaha. Oke, kita dibatasi pergerakan kita, tetapi ya banyak cara lah. Apalagi sekarang serba canggih ya kan, serba online, kita jualan online bisa, ya bisa lah. Asal kita mau berusaha, penting kita punya ide-ide yang kreatif, insya Allah. Nggak lama kok pemerintah ngasih peraturan semacam ini, nggak lama. PPKM, para perempuan keluar malam. jangan dipikir negatif nih para perempuan keluar malam ya, karena mereka yang kerja di kantoran, kerja di jaga-jaga toko-toko di mall-mall, diliburin ya kan. Biasanya pagi berangkat kerja ya kan, malam pulang ke rumah. Nah tiba-tiba PPKM para perempuan keluar malam ya. Bukan berarti dia keluar malam ngapain gitu, jangan negatif. Ya barangkali dia keluar malam hanya sekedar ketemu teman atau ketemu pasangan ya kan, atau tunangan, atau hanya sekedar mencari makan. Jangan dikira keluar malam mereka menjadi kupu-kupu apa ya, kupu-kupu begitulah. Jangan, itu hanya plesetan lah dari singkatan PPKM. PPKM, para pengojek apa ya kemarin yang gue baca tuh, para pengojek kembali manyun. Kembali manyun tuh, bayang gak sih? Iya lu bener juga sih ya kan, memang agak berkurang orderan, tapi sabar lah, sedikit banyaknya kita masih diberi kesehatan lah. Kita bersyukur aja masih dikasih sehat, masih dijauhin dari virus corona. Pokoknya ya itulah, negara kita memang ya dikatakan tidak baik-baik saja. Mungkin bisa, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.